Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adri Huda. Saya adalah dosen di program studi S1 Teknik Pertambangan, Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan pernyataan diri dosen sebagai unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi atau biasa disingkat dengan PDD UKTPT secara spesifik pada sub bidang pengajaran sebagai salah satu syarat dalam kepengurusan sertifikasi dosen tahun 2026. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan cuplikan dari proses pengajaran dari salah satu mata kuliah yang diampu di program studi S1 Teknik Lingkungan yang merupakan home base saya di 3 tahun terakhir. Mata kuliah yang saya maksud adalah mata kuliah Perencanaan Bangunan Pengolahan Air Minum atau biasa yang kami singkat dengan PBPAM. Mata kuliah ini memiliki bobot SKS 3 ya, yang kemudian dieksekusi dengan 2 metode pembelajaran. Yang pertama, metode pembelajaran tatap muka di kelas sebanyak 16 pertemuan, di mana 14 pertemuan merupakan tatap muka di kelas dan 2 pertemuan dilakukan untuk mengevaluasi dan menilai pencapaian mahasiswa dalam memenuhi kriteria lulus dari mata kuliah ini, di mana yang pertama adalah ujian tengah semester dan yang terakhir nanti ada di ujian akhir semester. Selain dengan tatap muka di kelas, mata kuliah ini juga memiliki 1 bobot SKS, yaitu tugas besar. Nah, tugas besar yang saya maksud ya dalam mata kuliah ini akan dilaksanakan dengan metode mentoring dan juga coaching yang akan berfokus pada implementasi teori yang diajarkan di kelas dalam bungkusan atau dalam project based learning yang kemudian nantinya mahasiswa akan mencoba mengimplementasikan apa teori yang dia belajar di kelas terhadap proyek yang nanti dia kerjakan sebagai tugas akhir dari mata kuliah ini. Mata kuliah PBPAM secara umum adalah mata kuliah yang membahas tentang bagaimana merencanakan bangunan pengolahan air minum. Merencanakan bangunan pengolahan minum di sini maksudnya adalah bagaimana seorang mahasiswa mampu memahami dasar-dasar dari perencanaan dalam membangun bangunan pengolahan air minum, terkait juga mengapa kita harus merencanakannya, bagaimana merencanakannya, dan mengapa kita harus merencanakannya. Tentu mata kuliah ini juga membahas segala bentuk aspek teknis, aspek non-teknis. Kemudian juga membahas tentang seberapa besar unit pengolahan yang harus dibangun, kemudian proses-proses apa saja yang harus diberikan atau dibangun dalam proses pengolahan air minum. Tentu ini akan berhubungan dengan sumber air baku yang kemudian nanti akan dikorelasikan dengan pengolahan air yang akan dirancang oleh mahasiswa dalam membangun suatu set instalasi pengolahan air minum. Mata kuliah ini memiliki core inti dari proses perhitungan, perencanaan, pengukuran, dan desain dari proses pengolahan dari instalasi pengolahan air minum dan juga bagaimana mendesain bangunan dari proses pengolahan air minum. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang ditawarkan di program studi S1 Teknik Lingkungan. Karena pada mata kuliah ini dititipkan 4 capaian pembelajaran lulusan yang menjadi pilar dari proses belajar dan mengajar di program studi S1 Teknik Lingkungan. Capaian pembelajaran lulusan atau biasa kita singkat dengan CPL yang dimaksud antara lain adalah CPL 1, di mana mahasiswa diharapkan mampu mengimplementasikan atau menerapkan teknik dasar, ilmu dasar dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan. Selain CPL 1, ada juga CPL 2, di mana mahasiswa diharapkan mampu menerapkan desain infrastruktur, merancang sistem, merancang proses yang berkelanjutan yang digunakan untuk bisa menyelesaikan permasalahan lingkungan. Selain menerapkan teknik dasar dan desain infrastruktur, mahasiswa juga diharapkan mampu memperoleh capaian pembelajaran lulusan ke-7, yang di mana mahasiswa nantinya dapat berinteraksi dengan teman, dengan masyarakat dalam pelaksanaan tugas besar ataupun PJBL yang dirancang, di mana mahasiswa mampu berinteraksi dengan berbagai multisektor, multibudaya, dan multidisiplin. Dan terakhir, capaian pembelajaran lulusan ke-9 yang kami titipkan pada mata kuliah ini bertujuan untuk memaparkan mahasiswa terkait bagaimana mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terbaru dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan. Dari 4 capaian pembelajaran lulusan yang kami titipkan pada mata kuliah ini kemudian kami gunakan dalam merumuskan capaian pembelajaran mata kuliah atau biasa dikenal dengan CPMK. Mata kuliah ini memiliki 2 CPMK, yang mana yang pertama atau CPMK 1, kami berharap mahasiswa mampu merancang bangunan pengolahan air minum. Kemudian CPMK 2, kami berharap mahasiswa mampu mendesain bangunan pengolahan air minum. Dari 2 CPMK yang kami maksud,
kami kemudian memutuskan kemampuan akhir dari mahasiswa yang kami harapkan diperoleh ketika mahasiswa menyelesaikan mata kuliah ini, atau yang kami sebut dengan sub CPMK. Ada 7 sub CPMK yang kami gunakan yang menjadi patokan kami di akhir mata kuliah. Yang pertama, bagaimana mahasiswa mampu memiliki dasar dan teori background yang kuat tentang bagaimana mengapa kita harus merancang bangunan pengolahan air minum. Yang kedua, atau sub CPMK kedua, kami berharap mahasiswa mampu memilih teknologi yang tepat dalam mengolah air baku. Kemudian yang ketiga, kami berharap mahasiswa mampu menghitung proyeksi kebutuhan air. Yang keempat, sub CPMK keempat, kami berharap mahasiswa mampu menghitung dimensi dari unit-unit bangunan pengolahan air minum. Kemudian ada sub CPMK kelima, di mana mahasiswa mampu mendesain unit-unit pengolahan air minum. Kemudian yang keenam, atau sub CPMK keenam, mahasiswa mampu menghitung atau mengestimasikan biaya dari pembangunan unit pengolahan air minum. Dan terakhir, sub CPMK ketujuh, di mana mahasiswa mampu merancang SOP dalam proses pengoperasian dan pemeliharaan unit-unit bangunan pengolahan air minum. Nah, mata kuliah ini nanti akan dinilai berdasarkan berbagai rubrik-rubrik ya, karena dalam pelaksanaan mata kuliah ini akan ada tugas mandiri, akan ada tugas kelompok yang fokus pada project based learning, kemudian ada tugas dan tentunya UAS dan UTS dan UAS gitu ya. Lebih spesifik terhadap project based learning, ada 2 metode penilaian yang akan kami lakukan, di mana yang pertama adalah laporan, di mana di situ nanti ada rubrik penilaian project based learning, bagaimana mahasiswa mampu merencanakannya, menggambar unit-unit pengolahannya, mengukur RAB-nya, dan juga menyusun SOP-nya. Selain itu juga nanti akan ada rubrik presentasi, di mana mahasiswa kami minta untuk bisa mempresentasikan project based learning dari perencanaan bangunan pengolahan air minum. Pada kesempatan kali ini ya, pada PDD UKT-PT ini, saya akan memberikan cuplikan dari pertemuan kedua dari mata kuliah ini yang berfokus terhadap materi preliminary engineering study. Pada materi ini kita akan mengajarkan atau bisa melakukan sharing terhadap mahasiswa terkait tentang mengapa proses pengolahan air minum ini harus dilakukan, kemudian apa-apa saja tahapan dari perencanaan yang harus dilakukan oleh mahasiswa dalam merencanakan bangunan pengolahan air minum. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore malam. Saudara kita semua, gimana kabar hari ini? Sehat. Oke, pertama selamat datang di kelas PBPAM, Perencanaan Bangunan Pengolahan Air Minum. Dengan saya sendiri Adi Huda, ini merupakan pertemuan kedua dari kita. Dari yang kemarin kita pertemuan pertama fokus terhadap motivasi dari perkuliahan ini, kemudian sedikit teknis tentang ekspektasi yang didapat selama proses perkuliahan di 16 pertemuan ke depan. Sebelum kita mulai, saya pastikan teman-teman sekalian untuk melakukan presensi di e-learning kita kelas terkhusus. Silakan di scan saja berkuliah, atau kita langsung buka aja di kelas terkhusus sudah ready di kelas PBPAM. Pastikan Anda di kelas yang tepat ya, di kelas PBPAM bukan TEPAM ya. Oke, melanjutkan, ini adalah pertemuan kedua, di mana pertemuan kedua ini masih dengan saya, dengan tim teaching saya yang pertama, yang fokus pada hari ini kita akan bahas tentang preliminary engineering studies, atau studi awal teknikan secara spesifik terhadap bagaimana merancang bangunan pengolahan air minum. Kompetensi mata kuliah yang ingin saya peroleh adalah bahwa di akhir mata kuliah ini kalian mampu memahami, menguraikan, merencanakan bangunan pengolahan air minum yang merupakan CP51. Kemudian kalian secara spesifik dalam pertemuan hari ini adalah kalian mampu menjelaskan tentang prinsip dan dasar perencanaan bangunan pengolahan air minum yang merupakan suatu putusan dari materi preliminary engineering studies. Referensi utama saya adalah Al-Laila. Kemudian kalau saya merekomendasikan teman-teman sekalian menggunakan buku Kawabunga yang selain kita bisa dapat di Perpus Mataram. Kemudian ada beberapa referensi seperti jurnal-jurnal ilmiah yang mungkin teman-teman sekalian bisa download ataupun baca terkait tentang bagaimana sebenarnya kita tahapan-tahapan dalam perencanaan bangunan pengolahan air minum. Oke, sebelum kita mulai ke topik yang utama, kira-kira ada pertanyaan mungkin terkait tentang mata kuliah ini, atau kira ada yang datang mau kemarin? Ada pertanyaan? Pas? Pas. Kalau teknik lingkungan itu udah pas. Oke, kita bahas tentang preliminary engineering studies.
atau studi pendahuluan kajian teknik. Pada dasarnya adalah ini merupakan core. Jadi nanti kita kan di dalam mata kuliah ini akan banyak sekali membahas tentang bagaimana membangun pengolahan air minum, gitu. Bangunan-bangunan pengolahan air minum. Jadi kan air itu kita ambil dari sungai sebelum kita distribusikan. Kalau di Tepang itu kan airnya udah bersih nih dari reservoir, kita distribusikan ke rumah-rumah gitu. Kita lebih banyak membahas tentang perpipaan, mekanis dari fluida yang bekerja di dalam pipa tersebut. Nah, kalau PT PAN itu lebih hulu lagi, bagaimana air dari sungai masuk ke intake, diolah dulu sebelum sampai ke reservoir yang kemudian akan didistribusikan. Nah, untuk bisa membangun sistem-sistem pengolahan itu tentu ada kajian-kajian, ada hitungan-hitungannya, ada desainnya. Nah, mata kuliah itu akan secara spesifik membahas tentang bagaimana tahapan-tahapan dalam perencanaan membangun pengolahan air minum. Oke, saya awali dengan motivasi di mana kenapa sih kita harus membangun atau mempelajari PT PAN ini. Jadi secara umum Sumatera Utara itu memiliki sistem penyediaan air minum yang cukup baik ya. Mungkin bisa matikan yang lebih kalau misalnya jelas ya. Jadi Sumatera Utara itu ya hampir 90% masyarakat yang ada di Sumatera Utara itu sudah memiliki perpipaan sebenarnya di tahun 2020, kemudian membaik di tahun 2021 ya. Nias sayangnya itu salah satu yang terendah sistem penyediaan air minumnya, karena mungkin di daerah kepulauan, mungkin di aksesnya infrastrukturnya agak susah. Tapi Nias bukanlah yang paling rendah di Sumatera Utara. Di 2020 mungkin ya, 2021 Nias 2021 mungkin Nias yang terendah, tapi 2020 sudah ada yang lebih parah daripada Nias. Nah, sebelum kita membahas tentang Sumatera Utara, saya ingin menjadi teman-teman berpikir kira-kira provinsi apa yang paling bagus sistem penyediaan air minum. Ada bisa jawab? Yang paling bagus? Silakan. DKI Jakarta. Kenapa DKI Jakarta? Karena sistem perencanaan di sana lebih maju daripada daerah-daerah yang lain. Kenapa dia lebih maju? Karena di sana sebagai ibu kota dari Indonesia. Bagus sekali. Jadi memang karena Jakarta ya walaupun tahun depan mungkin udah jadi ex ibu kota gitu ya. Tapi dia sejauh ini hampir berapa tahun Indonesia jadi ibu kota. Ya, betul sekali, Mas Tasya, terima kasih. Jadi memang DKI Jakarta itu yang paling bagus spamnya ataupun jaringan perpipaan air minum itu sangat bagus. Itu hampir mendekati 100%. Yang terendah nih, DKI ini kira-kira yang terendah se-Indonesia, provinsi ya, bukan kota. Yang terendah itu di mana? Papua. Kenapa Papua? Karena di sana susah akses kayak teknologi itu susah, terus fokus untuk perencanaan infrastrukturnya itu nggak ada, lebih difokusin ke sana, jadi fokusnya itu lebih ke Indonesia Barat, Jawa. Kalian punya pendapat lain? Terima kasih Mas. Saya simpan dulu jawaban dari Anastasia. Ada yang punya pendapat lain? Mungkin enggak Papua, mungkin Nusa Tenggara, mungkin atau Kalimantan atau Sulawesi, atau mungkin Sumatera. Saya rasa Lampung banget. Ada yang punya pendapat kira-kira di mana? Tidak ada? Semua lebih setuju ya? Setuju Papua tak kaya? Oke, faktanya ya, Papua itu hanya mencakup 64,92% sistem penyediaan air minum ya, atau sistem dari air minum. Di mana Indonesia secara umum itu secara keseluruhan sebenarnya hampir di seluruh provinsi itu cukup baik, hampir di atas 90%, ya 90%-an ya gitu. Dan kita masih sebenarnya kalau kita lihat ya, kalau di sini kita bisa lihat di data Sumatera Utara, ya kita sebenarnya nggak bagus-bagus sekali juga Sumatera Utara, karena kita masih di batas minimum lah saya bilang gitu ya, karena yang paling baik itu adalah 99%. Nah, ini dari BPS ya, teman-teman bisa cek di BPS. Kemudian kalau dari yang terendah di Indonesia, saya bilang bahwa Nias itu terendah di tahun 2021. Sebenarnya 2020 tuh Nias bukan yang terendah, ada yang lebih rendah daripada Nias. Kabupaten kota apa ya di Sumatera Utara? Nggak ada ini. Mungkin Binjai karena dipukuli terus sama. Jadi yang terendah itu adalah yang terendah adalah Padang Sidempuan. Padang Sidempuan adalah salah satu kabupaten yang punya spam dan rendah. Namun di tahun 2021 dia meningkat sedikit. Ya lebih baik sedikit daripada Nias gitu. Nah, kalau yang terbaik di Sumatera Utara? Angkatan? Medan Bang. Gimana? Medan Bang. Kenapa Medan? Karena Medan ibu kota Sumatera Utara. Oke, jadi itu contohnya kayak asli ya, ya, gitu ya. Sayangnya tidak. Di Sumatera Utara bukan Medan yang paling bagus. Terima kasih ya atas jawabannya. Yang terbaik itu adalah Pematang Siantar. Pematang Siantar itu hampir mendekati
kota, hampir mendekati 100%. Jadi memang dan Medan itu sebenarnya agak jauh-jauh beda dari Kota Siantar. Medan juga cukup baik, cukup tinggi, tapi Kota Siantar mungkin daerahnya tidak begitu sebesar daerah Kota Medan. Ini kan itu presentasi ya, bukan jumlah yang, maksudnya luas jaringannya, gitu, tapi presentasi mendapatkan akses air bersih. Oke, inilah fakta bahwa air bersih di Sumatera Utara itu sudah cukup baik. Secara general Indonesia itu sudah cukup baik. Memang perlu ditingkatkan secara terus-menerus. Berbicara terkait tentang siklus air, pada dasarnya teman-teman pasti sudah belajar di teknik lingkungan bahwa pada dasarnya air itu punya siklus Tuhan yang Maha Kuasa itu menciptakan sebuah sistem yang sangat kompleks, di mana air yang kita rusak gitu ya, itu bisa dimurnikan secara alam, masuk ke dalam laut, kemudian terevaporasi oleh adanya sinar matahari menjadi awan menjadi hujan turun di permukaan di pegunungan secara umum ya, walaupun di hilir juga ada. Kemudian selama proses evaporasi air disucikan, selama proses masuk ke dalam tanah menjadi saringan, kemudian masuk ke dalam air sungai ada proses-proses mekanik, proses-proses oksidasi, proses-proses fisis yang secara nggak langsung memurnikan air. Nah, apa yang terjadi di siklus air ini pada dasarnya adalah yang sedang kita tiru di PDP ini. Bagaimana apa yang ada di alam kita coba bantu, karena kalau kita menunggu alam tentu ini sangat panjang waktunya. Sedangkan aktivitas manusia cukup masif. Kita bisa lihat di sini bahwa banyak sekali industrialisasi, belum lagi infrastruktur yang jelek, pertanian dan yang lain pada dasarnya merusak air itu sendiri. Tentu alam nggak punya kemampuan untuk bisa melakukan aktivitas pemurnian secara cepat. Maka kita akan bantu dengan cara memberikan sistem pengolahan, bangunan sistem pengolahan air ini yang akan menjadi intisari dari batu gerak ini. Oke, yang paling, kalau kita berbicara tentang apa sih yang paling merusak air, gitu ya, maka saya mengambil sebuah fakta yang cukup menyedihkan di Sumatera Utara, bahwa walaupun tadi kita bilang spam ataupun sistem penyediaan air minum di Kota Medan sudah cukup baik, secara kuantitas sudah cukup baik, tapi secara kualitas sangat memprihatinkan. Datanya bahwa mayoritas air baku yang menjadi sumber utama pengolahan air itu banyak terkontaminasi mikroplastik. Di sini banyak juga bahaya Sungai Deli telah tercemar mikroplastik, padahal sumber air minum diambil dari cairan kita. Jadi itu sangat sedih sekali. Secara jumlah infrastrukturnya sudah baik, tetapi bahan bakunya jelek. Nah, itu yang akan menjadi PR kita, teman-teman sekalian di TL dan lingkungan, untuk bisa memikirkan kira-kira sistem pengolahan apa yang paling baik. Nah, berbicara terkait mikroplastik, tentu kita harus tahu sebenarnya dari mana sih asal mikroplastik. Jadi mungkin ini berikut adalah video yang sudah saya buat, kenapa mikroplastik bisa tercemar di air. Oke, jadi secara umum memang mikroplastik itu hadir atau bisa ada di air karena adanya plastik. Jadi memang plastik ini jadi salah satu isu yang sangat concern sekarang. Jadi mungkin dalam 5 tahun ke depan isu-isu kayak climate change dan lain-lain itu bisa dikalahkan dengan isu plastik. Karena plastik ini sudah hampir di mana-mana, baju plastik, semua plastik, kantong plastik. Ini nggak hanya masalah single kantong kresek, tapi semuanya berbicara plastik. Ya, tadi kita bisa lihat bahwa plastik itu bisa tercemar di dalam air karena memang dibuang langsung. Nah, ketika plastik, botol plastik karena dia ringan, dia tidak tenggelam di air, dia akan berada di permukaan. Nah, karena ada sinar matahari, kemudian ada gesekan-gesekan karena ada arus dan lain-lain, maka secara nggak langsung dia terkikis. Terkikis kan nggak besar, kecil. Itu yang disebut, kenapa disebut dengan mikroplastik. Karena dia kecil. Kalau dia besar sebenarnya nggak masalah, karena ya nggak mungkin kita makan plastik yang sebesar gitu. Karena mikroplastik itu kan gesekan-gesekan kecil larut dalam air, maka jadi masalah. Tadi kita bisa lihat bahwa mikroplastik itu lebih kurang 1,5 juta ton mikroplastik itu masuk ke dalam badan air secara global setiap tahun. Kita nggak tahu dari kapan mulai, dan ini bisa jadi nambah terus. Dan itu terakumulasi. Jadi di video kita lihat bahwa masalahnya adalah mikroplastik itu sudah masuk ke dalam rantai makanan. Ya, mikroplastik tersuspensi atau mengambang di air kita minum masuk ke dalam tubuh, atau air dikonsumsi oleh ikan kita konsumsi, atau di udara, bahkan udara kita hirup, semua mengandung plastik. Jadi di dalam tubuh kita juga ada plastik akhirnya, dan plastik itu susah untuk terbuang. Akhirnya menumpuk, jadilah penyakit. Kita nggak mau itu terjadi, makanya kita harus jamin setidaknya air yang menjadi sumber kehidupan
itu bisa kita treatment dan bebas dari mikroplastik. Oke, di mata kuliah ini secara spesifik kita akan membahas tentang bagaimana kita mendesain pengolahan ya, yang nanti kita akan hubungan dengan kualitas air. Tentu kalau kita bicara mungkin bisa hidupkan aja di lampunya. Jadi kalau kita bicara masalah proses ya, maka kita bisa bilang kita masuk ya, yang berarti itu adalah air baku ya, dari sungai tadi. Kita harapkan inilah proses ya kan, dan ingin kita desain gambarnya menghasilkan sebuah luaran atau disebut dengan output yang baik gitu ya. Nah tentu kalau masuknya berpolusi sekali, butek sekali airnya, maka proses ini bisa banyak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi kalau air yang masuk justru air yang bersih gitu ya, maka mungkin satu saja langsung keluar. Inilah kita harus pelajari. Kita harus tahu dulu air masuknya apa. Nah itu akan kita bahas di periode ini. Karena secara umum kita akan bahas semua proses, tapi kita harus tahu dulu dengan kualitas air. Jadi kan kita fokus bagaimana kita mendesain proses ini. Itu dalam preliminary engineering study ini pada dasarnya kita membahas tentang bagaimana sih prosesnya untuk mendesain si pengolahan. Nah yang pertama itu ada 18 tahap yang harus kalian susun. Jadi kalau misalnya nanti kalian ingin menjadi seorang konsultan kontraktor, ingin membangun suatu PB pump di suatu daerah, maka 18 elemen ini harus ada. Elemen pertama adalah kita harus tahu dulu bahan bakunya apa, yang masuknya apa. Kalau bahan bakunya dari sumber mata air, maka kalian cukup bangun reservoir, selesai gitu. Tapi kalau air masuknya juga udah air sangat butek misalnya, dan itu satu-satunya sumber air, maka ya kan harus pikirkan lah kira-kira prosesnya apa-apa saja. Kemudian yang kedua adalah target keluaran. Ya. Tadi kita udah tahu masuknya apa. Tahap kedua, ngomongnya apa yang sebagai keluarannya? Kelas 1 kah? Kelas 2 kah? Misalnya masuknya kelas 4 gitu. Sangat jelek. Nah, kita tahu, kita ingin bangun PB pump. Keluarnya apa? Ya, kalau dia sebagai air untuk konsumsi utama, maka 1. Kalau misalkan bangun suatu daerah perikanan misalnya, maka air kelas 2 pun sudah cukup. Jadi tergantung outputnya apa, kemudian keluarannya. Kemudian regulasi, itu untuk hubungannya, karena masing-masing daerah mungkin ada perda-perda yang secara spesifik mengatur tentang pengolahan. Kemudian yang keempat, kualitas dan keterolahan air baku hampir sama saja tentang prosesnya. Kemudian yang kelima, sasaran dan tujuan tambahan. Ini lebih kepada misalnya di dalam proses ini, ya, proses pengolahan ini, kita pengen juga ada tempat-tempat untuk rekreasi, bisa saja. Jadi ada tambahan-tambahan luaran lain, itu juga bisa kita masukkan. Atau hanya cuma sekedar untuk PB pump saja, ya maka harus disampaikan. Untuk mengenal faktor pembatas, misalnya ini terutama di daerah yang cukup ekstrim, misalnya di pegunungan, daerah rawan gempa, misalnya, maka kita harus tahu kira-kira faktor-faktor pembatasnya apa saja. Oh ini nggak bisa, atau bisa dilakukan atau tidak bisa dilakukan. Kalau bisa, tentu ada catatan-catatannya, misalnya di lereng, misalnya. Bagaimana konstruksinya, bagaimana perpipaannya. Mungkin nggak bisa pakai pipa yang tipis, misalnya PVC, ya kita harus pakai misalnya dengan beton, misalnya beton steel ya, beton baja dan lain-lain. Ini kemudian alternatif proses pengolahan, misalnya udah terbangun ini 6, banyak outputnya nggak tercapai. Kira-kira proses pengolahan apa yang bisa kita tambahkan? Misalnya udah sampai, kita pengen kualitas A1, tapi sedikit lagi menuju 1 sebenarnya, tapi masih kelas 2. Alternatif apa yang bisa dilakukan? Apakah sedimentasi yang kira-kira tidak merusak ini semua? Nah, jadi kita harus melihat alternatif pengolahannya apa. Tentang 8 kriteria desain awal, jadi kita tentu harus gambar prosesnya. Nanti kita akan bahas secara spesifik di tugas besarnya, dan kita ada tugas besar di mata kuliah ini. Kita akan bahas tentang kira-kira desain awalnya bagaimana. Kondisi hidrolis ini tentu tentang pasang surut airnya, debitnya, musim ini, musim kering, musim hujan. Kita harus tahu data-data itu, sehingga kita tahu kan kondisi hidrolis dari sumber air yang akan kita olah. Yang nanti kita bangun intake misalnya kan di suatu ketinggian tertentu, rupanya pas musim kemarau di bawah itu, jadi nggak bisa dipakai gitu, sistem PB pumpnya. Jadi kondisi hidrolisnya itu harus kita pahami. Kemudian tahap 10 pertimbangan geoteknik ini lebih kepada tadi misalnya rawan longsor, rawan gempa, yang geoteknik lah ya. Misalnya kondisi lapisan air di bawah tanahnya, gitu.
Jadi kita harus pikirkan juga sampai sedetail itu. Kemudian tahap 11 kira-kira kondisi desain struktur ini lebih kepada pemilihan bahan. Apakah kita harus menggunakan bahannya berupa beton jenis apa, atau tidak harus menggunakan beton, bisa menggunakan fiber, itu kita harus tentukan kriteria dan kondisi desain struktur. Handling by product, misalnya kita berbicara sedimentasi, itu nanti akan menghasilkan sedimen. Sedimen harus dikelola karena dia merupakan B3. Nah, bagaimana menghandling itu juga harus dipikirkan dalam perencanaan pembangunan pengolahan. Misalnya kan sedimen tentu di bawah, tentu kita harus sediakan kolam penguras atau pipa penguras. Jangan tiba-tiba buat kolam nggak ada lubang keluarnya, jadi harus dikuras tuh lagi, harus semua ambil lagi sedimennya kan nggak cocok. Jadi harus juga dipikirkan kalau kita menghasilkan endapan, bagaimana mengurangi endapan. Kemudian handling sistem kontrol, apakah karena kan sekarang kita misalnya di daerah BPOM ini kan tidak mungkin di daerah-daerah desa pemukiman, ini agak ke dalam misalnya. Kita bisa menggunakan sistem kontrol. Sekarang udah banyak Internet of Things, bisa pakai sensor, bisa pakai sistem-sistem monitoring yang sangat teknologi yang bisa kita pakai. Ini kalau memang ada maka kita harus bisa masukkan. Kalau saya mau sistemnya itu online, sehingga kita tahu dari rumah aja kan, oh nih intake airnya masuk sekian debitnya dan lain-lain. Itu juga kita harus pikirkan teknologi ataupun kontrol apa sensor yang dipakai. Kemudian tahap 14 perkiraan biaya awal. Ya, biaya tentu paling penting. Kita udah berbicara proses ini terutama di daerah-daerah yang air bakunya jelek misalnya. Terus yang punya usaha atau pemerintah sempat bilang kita nggak punya duit pak. Jadi ngapain dikerjain lagi? Kita nggak punya duit. Jadi budget awal itu juga harus dipikirkan. Jadi tentu ada budget selanjutnya. Kemudian proses pengolahan yang direkomendasikan, ya tentu nanti itu fokusnya lebih mendalam ke yang tahap prosesnya. Kemudian 16 denah di mana mau dibuat, kira-kira tanah siapa, izinnya bagaimana, ada itu dipikirkan. 17 perencanaan awal proyek, kira-kira kapan bisa diimplementasikan, ya kan? Jangan tiba-tiba ini dikerjakan sekitar 20 tahun lagi pak, jangan. Jadi ini tidak masuk akal, jadi harus kita pikirkan kira-kira kapan bisa proyek ini dimulai dari yang proyek mana, yang paling penting. Nah, keseluruhan 18 ini harus ada di dalam dokumen PES, Preliminary Engineering Study, yang kalian kasih ke dalam ke pihak orang yang ingin mengembangkan APB PAMI Solo. Harus lengkap itu. Oke? Mungkin kita akhiri perkuliahan hari ini dengan tugas, karena tadi kita akan ada baca masalah regulasi, kita ada bicara tentang kelas air 1, kelas air 2, kelas air 3, dan lain-lain. Nah, saya ingin teman-teman sekalian baca regulasinya. Nanti di regulasinya ada parameter-parameter kelas-kelas air tadi. Oke, silahkan dibaca parameter-parameter tersebut. Kelas air 1 gimana, kelas air 2 gimana, kelas air 3 gimana, kelas air 4 gimana. Kemudian bandingkan air baku ya, dari 3 negara Indonesia, negara ASEAN, mungkin bisa Malaysia, bisa Thailand, bisa Vietnam, dan negara maju. Bandingkan standar kualitas air bakunya. Oke, kemudian kenapa air baku itu beda-beda? Ya, dari 3 negara tersebut dikumpulkan via email paling lama hari Minggu pukul 23.59. Oke? Paham ya? Ada yang ingin ditanyakan? Cukup pas? Ya, pas itu khas dari teknik. Oke, itu saja dari saya. Kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih atas waktu yang diberikan. Semoga yang kita diskusikan pada hari ini bermanfaat. Kita akan bertemu di minggu depan. Kita akan bahas secara detail tentang aspek teknis dan aspek non teknis dari perencanaan bangunan. Itu saja dari saya. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.